Pada waktu itu dimulai dengan Ngawi, lalu Madiun, Semarang. Dan ketika Pak Obaja pergi ke Nigeria, Pak Obaja melihat di Nigeria, jangankan 1 juta, di dalam KKR sekali ibadah 17 juta bisa hadir. Maka 1 juta itu bukan apa-apa. Maka 1 juta itu sipil. Amen. Maka saudara, saya juga nggak ingin kita ada di posisi yang seperti saudara alami sekarang. Tuhan mau membawa engkau pada new chapter. Ya, Tuhan mau supaya engkau tidak menyerah mapan, menyerah dalam kekalahan, tapi maju. Ulangan 1 tadi ayat 6-8. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikianlah, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Apa kata Tuhan? Ayat yang ke-7 kita baca bersama. Majulah, berangkatlah, pergilah ke gunung orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah saudara, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk diberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Tuhan berkata, kamu sudah terlalu lama tinggal di gunung ini. Ya, kamu sudah terlalu lama tinggal di posisi ini. Saudara sudah terlalu lama tinggal di posisi. Maka hari ini Tuhan katakan sekarang, majulah, berangkatlah, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan. Maka ini yang disebut take over. Take over itu artinya mengambil alih. Take over artinya menguasai. Take over artinya merebut. Sudah sekian lama bangsa Israel itu ketika dia sudah menyeberang, mereka ada di mode survival. Ya, mereka ada di mode yang ya hanya sekedar untuk bertahan hidup. Ya, mereka hanya diam di Gunung Horeb. Maka hari ini Tuhan perintahkan beralih, maju, change, berubah dari mode survival ke mode take over. Memang ada saatnya kita perlu diam. Dan kalau selama ini engkau diam menunggu janji Tuhan, engkau tidak melakukan apa-apa, hari ini, saya percaya hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya melalui hambanya untuk saudara pindah, switch dari mode silent, dari mode survival, diam. Ini saatnya pindah ke mode take over. Kalau mode take over, saudara harus aktif, saudara harus dinamis, saudara harus bergerak, saudara harus maju. Tadi katakan majulah. Ya, berjuang, ambil alih. Ya, mari kita mau ubah setting model kita dari survival kepada take over. Jangan hanya diam, bahkan di mute. Sudah ngene wela, di mute posisi paling enak, mager. Banyak orang bukannya ngegas untuk maju,
tapi ngegas untuk mundur. Banyak orang bukannya maju untuk berjuang, tetapi malah menyerah. Banyak orang bukannya maju memperjuangkan rumah tangganya, tapi malah mundur mau menyerah. Banyak orang sudah menyerah dengan pekerjaannya karena berkali-kali gagal. Banyak mahasiswa yang mau menyerah dengan skripsinya karena berkali-kali ditolak. Tapi hari ini Tuhan katakan jangan menyerah. Ambil alih, majulah, bergeraklah. Ya saudara, bahkan banyak orang bukannya men-take over, tapi malah di-take over. Diambil alih, dikuasai. Hidupnya dikuasai dengan kebencian. Hidupnya dikuasai dengan kekecewaan. Hidupnya dikuasai dengan amarah dan keputusasaan. Hidupnya dikuasai oleh trauma masa lalu. Hidupnya dikuasai oleh kegagalan. Bahkan ada yang hidupnya dikuasai oleh dosa dan perbuatan yang sia-sia. Kalau ada, hari ini minta kekuatan sama Tuhan untuk bisa switch, merubah, ganti setting model hidup saudara menjadi hidup yang take over. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang banyak memberi pelajaran buat kita semua. Dulunya bangsa Israel itu dia diperbudak oleh Mesir. Selama 430 tahun mereka diperbudak oleh Mesir. Sampai akhirnya mereka dibawa oleh Tuhan untuk bisa menguasai wilayah Kanaan. Ketika mereka diperbudak oleh Mesir, mereka itu di take over oleh bangsa Mesir. Hidupnya menderita, sengsara. Lalu mereka sadar dan berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan turun tangan, Tuhan menolong mereka. Tuhan melepaskan dan meluputkan mereka melalui tulah-tulah 1, tulah 2, tulah 3 sampai tulah yang ke-10. Saudara tahu tulah yang ke-10 di mana anak-anak sulung diambil oleh Tuhan. Tetapi di bangsa Israel tidak. Karena mereka mengoleskan darah Yesus. Mereka diluputkan. Dari di take over oleh Mesir, mereka mengalami Paskah, diluputkan, mereka mengalami Passover. Bukan cuma itu, setelah Passover, mereka dibawa keluar oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Ketika ada laut Teberau, Tuhan menolong mereka dan mereka bisa cross over. Mereka bisa menyeberang. Dan sampai di seberang tadi, mereka sampai di Gunung Horeb. Dan mereka tinggal diam. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak mau saudara dan saya tinggal diam. Tuhan tidak mau bangsa Israel tinggal diam. Tuhan katakan tadi, sekarang saatnya take over. Tanah perjanjian yang sudah aku janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada keturunanmu. Jangan cuma diam di Gunung Horeb, maju. Hari ini Tuhan juga bilang kepada saudara, dulu engkau mungkin di take over oleh dosa. Dan engkau ditolong dan diluputkan Tuhan. Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dimerdekakan, mengalami Passover dalam hidupmu. Engkau berpindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru dengan crossover. Tapi setelah crossover, saudara mengalami keselamatan di dalam hidupmu, menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan gak mau engkau diam